Hai Sobat Sehat, ketemu lagi dengan Mintis, Mimin Haltis di acara Ngobras, ngobrol asik dan sehat di podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Baik, tema kali ini sudah tidak asing lagi, yaitu tentang demam berdarah yang lagi marak di kalangan Kabupaten Probolinggo khususnya dan umumnya di Indonesia. Oke, dan untuk acara podcast kita kali ini, di acara Ngobras ini, kita menghadirkan seorang narasumber dari Rumah Sakit Rizani, ya. Beliau adalah seorang dokter IGD di Rumah Sakit Rizani. Boleh kita perkenalkan langsung. Baik, beliau adalah Dr. Aan Haris Pranowo M. Biomed. Iya. Oke. Selamat pagi, dokter. Pagi. Iya. Oke, bisa memperkenalkan diri dokter karena gini dokter. Gimana? Kalau nggak kenal itu katanya nggak sayang dokter. Gitu ya. Iya. Oke Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk warga Probolinggo, salam kenal. Saya Dr. Aan Haris Pranowo, M. Biomed. Saya asli Madiun Ibu, jauh-jauh ke Probolinggo untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Probolinggo. Masya Allah, luar biasa. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Lanjut dokter. Kerjanya biasanya di IGD Rumah Sakit Rizani, sudah berjalan 2 bulan di Rizani. Iya. Ya, kasus ini sangat lagi tren di Rumah Sakit Rizani, Bu. Banyak Betul banget sekali. nih pasien-pasien yang datang gitu ya dengan kondisi yang sudah terminal stage ternyata. Iya, benar gitu. sekali dokter. Iya, Bu. Oke. Dokter tadi aslinya dari Madiun dokter ya, jauh-jauh ke sini. Oke. Iya. Baik, terima kasih sekali dokter. Dokter sudah luar biasa sekali memperkenalkan diri tadi. Oke, kita langsung saja mungkin ke topik tentang DBD dokter ya. Di musim penghujan kali ini dokter. Iya, Bu. Musim penghujan dan musim yang kadang nggak tentu ya dokter ya. Karena kan ini kan hujan, kadang juga panas. Pagi-pagi panas ya, Bu. Iya, ya tiba-tiba juga sore jam 2 Bu mau pergi kerja tuh hujan. Iya gitu. dokter. Bu. Dan apalagi Kabupaten Probolinggo juga terkenal dengan banjir loh dokter. Gitu iya. ya, Bu, ya. Di Kabupaten Probolinggo ini dengan adanya hujan yang kadang terus-terusan juga seringkali mengakibatkan banjir. Oh iya, Bu. Oke. Dengan adanya hujan yang seringkali melanda Kabupaten Probolinggo ini, seperti yang tadi disampaikan sama dokter, tren untuk kasus demam berdarah ini sepertinya lagi meningkat. Iya. Oke. Kita ketahui dokter, pada tahun 2022 tahun yang lalu, kasus demam berdarah di Kabupaten Probolinggo lumayan dokter. Kapan hari juga sempat muncul di media ya, di media. Kita ada kasus sekitar 295 kasus dengan ada kematian 13 kematian demam berdarah ini karena ini 13 dokter. 13 ya, Bu. Iya. Dan mudah-mudahan di tahun 2023 itu tidak seperti itu. Oke. Untuk mengenal lebih jauh tentang demam berdarah, saya ingin mengupas tuntas apa sih itu sebenarnya demam berdarah dan apa sih penyebabnya dokter? Dokter bisa menjelaskan secara lengkap, detail dokter supaya masyarakat bisa tahu dokter. Iya, sekaligus penyebabnya nih dokter. Oke, Bu. Jadi sebelumnya itu kan biasanya kita kenalnya dengan demam berdarah ya, atau dengue hemorrhagic fever biasanya, Bu. Biasanya pasien-pasien demam berdarah itu karena dia itu awalnya penyebabnya virus, Bu, yaitu dari golongan flavivirus. Itu golongan flavivida itu biasanya dia akan menyerang orang dengan gejala yang khas. Gejalanya itu biasanya demamnya tinggi. Ingat virus, Bu. Jadi onsetnya akut, tinggi banget, Bu. Tinggi banget sampai berapa? Biasanya sampai berapa datang suhunya? Ke saya 39, 40, Bu. Wow. Ya, biasanya sampai hiperpereksi. Udah tinggi sekali tuh, dokter. Sudah tinggi sekali, Bu. Datang seperti itu. Dan kita itu tinggal di tempat yang tropis. Jadi DBD itu adalah penyakit hari-harian kita, Bu. Teman kita yang harus kita tahu penanganannya. Soalnya kalau tidak akhirnya bablas, Bu. Kayak sampai gitu. Dokter tadi ngomong teman ya dokter ya. Karena saking seringnya Bu, apalagi di musim penghujan seperti ini. Kita harus waspada. Ibu-ibu di rumah ya, jangan asik bikin kue karena mau lebaran, Bu. Anak-anaknya dilihat juga. Betul. Gitu, Bu. Iya. Jadi tadi, Bu, karena penyakit ini karena virus, Bu. Virusnya itu tuh biasanya selain DBD, biasanya itu dia menyebabkan penyakit kuning juga, bisa golongannya itu dapat menyebabkan penyakit kuning juga atau demam kuning, demam Zika juga bisa, Bu. Gitu. Dan penyebabnya apa ini dokter? Demam berdarah ini dokter? Demam berdarah itu adalah virus dengue-nya sendiri itu, Bu. Biasanya
dibawa oleh nyamuk. Oh. Nah, nyamuk Aedes aegypti biasanya, Bu. Oke, kan banyak nyamuk nih dokter. Nah, ya. gimana sih untuk menentukan ini nyamuk? Kan kadang kita digigit. Iya. Kadang gigitnya itu kadang nggak pagi, nggak siang, nggak sore. Apalagi kalau di kebun-kebun. Kadang kita kan takut nih dokter. Ini habis digigit nyamuk, kita ceplas habis gitu bendol besar atau gimana. Nah, ini untuk mengetahui ciri-ciri nyamuk demam berdarah ini gimana dokter? Supaya membedakan sama yang lainnya. Jadi biar tidak ada rasa was-was kalau kita digigit nyamuk. Aduh, ini nyamuk demam berdarah. Tapi kita kan nggak tahu nyamuknya gimana. Nah itu gimana dokter? Saya pengen tahu. Dokter, saya pengen menjelaskan penyebabnya itu tadi, ciri-cirinya gimana? Bu, ya. Jadi virus dengue ini, Bu, dia itu dibawa oleh nyamuk yang disebut dengan Aedes aegypti. Itu biasanya kalau kita kan tepok nyamuk udah hilang gitu, kita nggak bisa mengamati. Tapi biasanya kalau kita di kamar mandi lagi Bu, lagi melamun, tiba-tiba ada nyamuk gitu ya Bu ya, kita amati. Di kamar mandi bisa melamun dokter? Kalau lagi pup Bu mungkin Bu. Jadi Bu, bentuknya adalah nyamuk hitam. Yang paling khas dari Aedes aegypti adalah ada garis melintang putih di badannya. Jadi gitu Bu. Belang-belang gitu dokter ya? Hitam putih, iya, oke. Gitu biasanya. Dan itu senangannya menggigit pada saat waktunya? Jadi kan kalau dulu kita biasanya nyamuk itu menggigitnya pada malam hari mungkin ya Bu ya. Umumnya begitu. Tapi Bu, ternyata untuk penyebaran dari Aedes aegypti ini itu dimulai pada biasanya 2 jam setelah subuh gitu ya Bu ya. Itu biasanya sampai biasanya beberapa jam sebelum maghrib gitu. Jadi penyebaran bukan malam Bu. Jadi intervalnya itu adalah pada saat pagi. Anak-anak lagi sekolah mungkin di di laci kelasnya tidak dibersihkan, ada nyamuk ya Bu ya. Tiba-tiba datang ke sekolah sehat, pulang sekolah panas gitu, mengeluhkan kayak gitu. Benar. Keseringan kayak gitu sih Bu. Biasanya seperti itu. Kemudian nanti, dan ini adalah jenis nyamuk yang dia multiple feeding. Jadi dia itu tuh setelah caplok satu orang bisa menyebarkan ke orang lain. Pantesan menular. Kalau boleh tahu dokter, untuk nyamuk Aedes aegypti ini tadi itu lebih suka di tempat yang gimana nih dokter? Nah, kalau dulu Bu ya, zaman dulu itu kan kita harus mengubur selokan-selokan genangan air kotor Bu ya. Ternyata penelitian yang sudah dikembangkan bahwa ternyata nyamuk ini berkembangnya itu di tempat bersih Bu. Justru di tempat bersih, Bu. Contohnya dokter? Contohnya bak mandi. Nah kita tuh kadang kan udah bersih tapi kita nggak ngelihat langsung, nggak mengamati lebih teliti ya Bu ya di bak mandi. Ternyata itu sarangnya Bu, mungkin atau tidak di vas bunga. Biasa kan ibu-ibu nih ngerawatin bunganya banyak di rumah Bu. Benar sekali. Tapi airnya tuh nggak diganti. Nah itu tempat sarangnya. Dan lagi Bu, satu, sudah bak mandi tapi kita lupa membersihkan tandonnya. Nah, tandonnya tuh Bu, jangan benar lupa. Sekali. Iya. Berarti dia sukanya hidup di tempat-tempat yang lembab ya dokter? Iya, yang lembab, lingkungan yang lembab itu tempatnya. Dan tempat-tempat bersih tadi katanya dokter juga. Iya, Bu. Ternyata tempat-tempat bersih juga nggak luput dari nyamuk demam berdarah ya dokter ya. Bu. Saya pikir hanya tempat-tempat kumuh, ternyata tidak ya dokter ya. Dan kalau boleh tahu nih dokter, untuk nyamuk demam berdarah sendiri dokter, sekali bertelur tuh berapa banyak? Waduh, dokter? Banyak banget Bu. Itu perkembangannya itu tuh cepat dan jadi jentik pun cepat Bu. Nah itu jadi dia. Kalau kayak gitu tuh kita harus benar-benar menguras, harus benar-benar rajin menguras kamar mandi, bak mandi itu Bu, karena kalau tidak penyebarannya cepat Bu. Berarti bisa tapi bisa nggak menutup kemungkinan seperti bak mandi tadi itu bisa juga ya dokter ya, kita pelihara ikan gitu ya dokter ya? Iya. Supaya dimakan sama ikan tuh jentik tuh. Iya Bu, selain ikan ada tumbuhan juga, tanaman-tanaman juga Bu yang bisa memberantas nyamuk. Oke, kalau tadi kita sudah tahu tentang ciri-ciri. Pertama tentang apa itu demam berdarah, tadi sudah dijelaskan lengkap oleh dokter Aan. Kemudian juga ciri apa penyebabnya, yaitu nyamuk Aedes aegypti, dan bagaimana tadi ciri-cirinya sudah dokter jelaskan. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana sih dokter cara penularannya itu sebenarnya?
penularannya nyamuk itu tadi? Nyamuk tadi itu ya. Jadi tadi yang saya sebutkan Bu ya. Jadi dari virus yang dihisap oleh vektornya yaitu Aedes aegypti tadi itu Bu, kemudian dia nanti berkembang ya setelah dia dihisap gitu ya si virusnya ini dia berkembang di tubuh perutnya dari si nyamuk itu, lama-lama dia nanti mencapai fase dewasa. Pada saat waktunya dia itu menyebar gitu ya pada siang hari, kemudian dia caplok tuh Bu, anak-anak mencaplok, kemudian nanti dia akan mengeluarkan dari si virusnya itu ke pembuluh darah dan tersebar. Virus langsung Bu, langsung hari itu naik tuh panasnya 38, 39 langsung Bu. Nah terus karena tubuh kita, Masya Allah, Subhanallah, Allah menciptakannya itu luar biasa Bu, dengan kalau misalnya sudah terserang kemudian antibodi kita muncul gitu ya Bu ya, antibodi kita muncul, akhirnya kita membentuk imunitas. Nah tapi ternyata ferotip dari si nyamuk ini banyak, ada den 1, 2, 3, 4 kayak gitu, dan setiap dennya itu berbeda-beda Bu keparahannya. Nah dan akhirnya Bu, kalau misalnya tiba-tiba kita sudah sembuh nih, serangan kedua itu biasanya adalah dari den atau jenis ferotip yang lain atau jenis yang lain gitu ya Bu ya, kita sebutkan. Nah itu membuat nanti gejalanya lebih parah lagi. Lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi Bu. Dokter, ngomong-ngomong masalah gejala nih, apa sih gejala dan tanda fisiknya penyakit demam berdarah ini Dokter? Nah bisa dikupas siap, Dokter? Bu. Ini penting banget ya untuk ibu-ibu di rumah. Benar sekali, benar. Untuk bisa mengenali anaknya. Benar, karena gini Dokter, kadang seringkali saya kan juga seorang ibu nih Dokter. Nah kadang anak kita panas, alah tuh kono obat aja biasa, kasihlah paracetamol biasa. Kita kan yang namanya panas ya, umumnya kan memang paracetamol tuh, udah kita kasih obat cukup itu aja. Nah supaya kita juga nggak was-was atau khawatir atau bagaimana Dokter, apalagi seorang orang tua Dokter ya, kalau tahu anaknya sakit. Nah supaya tahu, tanda gejala penyakit demam berdarah. Silakan Dokter. Bu, terima kasih. Jadi demam berdarah itu kan Bu, maaf Bu, jadi demam berdarah itu yang namanya demam pasti demam Bu. Demamnya karena virus jadi dia pasti tinggi, 39, 40, bahkan 38 pun saya sudah khawatir gitu ya Bu. Selain itu ada gejala-gejala khas. Biasanya Bu minta tolong dipijitin gitu. Anaknya tuh biasanya ngomong kayak gitu Bu. Nyeri-nyeri dong. Ada nyeri Bu di sendi-sendi. Biasanya Bu nyeri Bu di sendi-sendi Bu. Nah itu tuh, atau ada biasanya Bu mata saya kok panas, sakit Bu kalau ngelihat di papan tulis kayak gitu. Itu juga ada Bu tanda gitu. Dan biasanya ada flushing atau ruam-ruam Bu. Nah kalau misalnya dia sudah ke stage berikutnya, biasanya itu sudah disertai dengan adanya peteki atau ada ekimosis atau pendarahan di tubuh. Pendarahan di tubuh Bu, kecil-kecil bintik merah di badan. Biasanya di punggung atau di belakang. Jadi seringkali di mana tuh Dokter? Biasanya itu tuh di bagian tangan Bu dan di dada. Nah, itu banyak nggak tuh bintik-bintik merahnya tuh? Kadang kita lost control dari anak kita gitu ya. Biasanya kita nggak perhatikan hanya tangannya aja, tapi badannya ternyata ada Bu. Jadi kita harus hati-hati untuk melihat tanda sign-nya itu tuh harus kita lihat benar-benar. Untuk keluar bintik merah tadi Dokter ya, kadang kan orang tua kan kadang ini panas sebenarnya. Itu nunggu panas hari pertama, kedua atau gimana Dokter? Supaya ibu-ibu juga tahu Dokter ya. Jadi untuk para ibu supaya lebih jelas mungkin ya Dokter Aan ini menyampaikan ini panas hari keberapa sih biasanya muncul. Jadi supaya kita nggak nunggu panas terlalu lama nih. Kapan saatnya dibawa ke dokter yang tepat nih? Jadi gini Bu, kalau boleh ya saya menyarankan untuk ibu-ibu yang lagi di rumah nih, ada baiknya anak panas ya. Kalau panasnya sudah dengan paracetamol tidak turun, kemudian kok anak saya itu tuh kayaknya nggak seperti biasanya, aktifnya kok nggak seperti biasanya. Kalau boleh langsung datang Bu, soalnya beberapa kasus yang saya dapatkan di IGD, kadang hanya baru demam 3 hari ya Bu ya, itu dia sudah trombositnya turun. Nah, trombosit itu penanda sign-nya kita buat melihat dia ini adakah DHF apa tidak. Gitu, adakah plasma leakage apa enggak gitu. Mungkin dokter bisa menjelaskan tentang siklusnya demam berdarah ini sekalian. Siklusnya demam berdarah itu di mana dia itu demamnya seringnya itu di demam hari pertama sampai hari ketiga. Nah, tiba-tiba Bu, tiba-tiba dia turun. Ibu-ibu itu kadang yang anak saya sudah turun nih karena mungkin paracetamol. Iya, benar dokter. Ternyata itu adalah warning sign-nya atau waktu berbahayanya. Di hari ke-4, 5 sampai biasanya 6 itu panasnya turun. Tapi itu adalah
proses keparahan penyakit, viral load-nya tuh naik. Nah, Oke. viral load naik itu biasanya disertai dengan kebocoran plasma. Ya itu baru keluar tuh merah-merahnya, Bu. Nah, ibu-ibu yang rempong biasanya di dapur kan nggak berpikir sampai segitu, nggak dokter. sampai segitu. Biasanya hari ke-6 langsung dibawa karena panasnya naik lagi, Nah, Bu, di hari artinya ke-6. berarti sudah terlambat Sudah dong. terlambat, Bu. Nah, itu yang tepat dibawa ke dokter, diperiksakan. Itu diperiksakan. hari keberapa, dokter? Apa masih nunggu minumin obat dulu supaya dibelikan paracetamol dulu atau gimana? Atau pada saat panas, hari ini panas, makanya sekarang panas, lagi sekolah nih, pulang dari sekolah dia ngeluh, kok badan saya anget, Bu, nggak enak nih, panas. Iya. Oke, seandainya di rumah nggak sedia termometer, iya. cuman terus anaknya juga ngeluh, saya nggak enak badan. Kalau bahasa Maduranya sini, karena Probolinggo khas dengan Madura, itu nyongronyo katanya dokter. Gitu, Oke, iya. iya. Gitu dokter. Jadi saya nyongronyo, seandainya seperti itu juga disertai panas, demam, iya. seperti itu. Apakah saat itu juga lebih baik dibawa ke dokter atau nakes terdekat ya, seperti tenaga kesehatan kan ada di daerah sekitar sana kan ada bidan, ada perawat juga, ya juga ada dokter atau puskesmas Fasiankes terdekat ya dokter, atau rumah sakit juga, atau diberi obat dulu atau bagaimana dokter? Bisa disarankan dokter? Iya, jadi kalau dari penyakit demam berdarah lebih khususnya demam ya, Bu ya. Iya. Kalau dari saya sih, Bu ya, pasien demam itu anak demam nih mengeluh demam, kemudian dengan gejala-gejala yang saya bilang tadi itu, kalau boleh langsung di bawah, Bu. Oke. Tapi kalau misalnya anaknya mungkin ya ibunya misalnya well prepared di rumah, diminumin paracetamol dulu, evaluasi di rumah, makan yang banyak, minum yang banyak, itu ya, Bu ya. Setelah misalnya 12 jam, 24 jam tidak membaik dengan paracetamol ya, Bu ya. Nah, langsung tuh bisa dikontak dokter terdekat atau mungkin kalau misalnya sudah ada hubungan maksudnya sudah ada kontak dengan DSA, dokter spesialis anak. Nah, bisa langsung tuh kontak-kontakan dengan gejalanya biar nanti bisa ada advice berikutnya. Oke, artinya walaupun seandainya demam sehari, kita berikan paracetamol terlebih dahulu kepada ibu-ibu. Ibu-ibu memberikan paracetamol kepada anaknya. Walaupun nggak ibu-ibu, bapak-bapak juga ya tentunya. Bapak ini juga orang perlu. tua. Iya, kerjasama yang baik di keluarga ya, karena Bu ya. keluarga itu merupakan suatu tim. Oke, artinya untuk para keluarga masyarakat Kabupaten Probolinggo, artinya jika anak kita demam 1 hari saja, kita nggak apa-apa, diberikan terlebih dahulu paracetamol atau obat yang tersedia di rumah kita. Kalaupun enggak, pokoknya kita mau langsung bawa ke dokter juga lebih baik. Kalaupun seandainya kita mau memberikan obat terlebih dahulu, monggo silakan. Tetapi jika panasnya sudah kita beri paracetamol tidak turun atau tidak kurang, maka harus segera kita bawa ke dokter terdekat seperti itu, atau tenaga kesehatan terdekat seperti itu ya dokter. Atau juga puskesmas ataupun rumah sakit yang terdekat. Iya, seperti itu ya dokter ya. Mohon ini menjadikan catatan ya untuk para orang tua. Ini harus banget. Soalnya kadang Bu datang yang sudah hari ke-7, 8, anaknya sudah pernah kejang, Bu. Dibiarin di rumah, saya sedih kalau dengar kata-kata gitu, Bu. Dibiarin di rumah, dipulangkan, tidak ada penanganan lebih lanjut, Bu. Dokter, ini tadi ngomong masalah anak-anak, ibu-ibu dan lain. Sebentar. Apakah penyakit demam berdarah ini lebih sering menyerang anak-anak ya dokter ya? Apakah tidak menutup kemungkinan orang tua? Kok dari tadi kita kan bahasnya dokter juga anak-anak. Ada beberapa dari puskesmas ya yang menyampaikan juga orang tua juga ya dokter ya. Kayaknya demam berdarah ini banyak nggak kenal anak, nggak kenal orang tua. Tetapi apakah lebih sering anak-anak dokter? Kalau keseringan ya biasanya anak-anak, Bu. Tapi tidak menutup kemungkinan adalah orang yang lebih dewasa. Kalau memang keseringan anak, kenapa dokter kok anak-anak yang lebih sering terkena demam berdarah? Kok lebih suka nyamuknya ke anak-anak? Kenapa tuh dokter? Nah, karena begini, Bu. Jadi kalau misalnya untuk penyakit ini kan dari awalnya virus itu biasanya menyerang kita apabila juga tubuh kita imunitasnya turun tuh. Nah, anak-anak kan belum imunitasnya belum begitu bagus seperti dewasa. Apalagi higien anak-anak kadang tidak bisa terkontrol seperti orang dewasa, Bu. Jadi main sembarangan, makan sembarangan, kemudian tidak tersaring mungkin di sekolah untuk makanannya,
akhirnya anak-anak lebih sering. Tapi ada juga Bu, saya menemukan adanya pasien-pasien dewasa usia kerja yang ternyata dia juga terminal stage Bu, jadi udah masuk sampai ke HCU. Pengawasan HCU datang Bu, berdarah gusinya, terlambat ya terlambat Bu. Iya. Jadi saya ya gimana ya Bu ya, orang tua juga resikonya tinggi ternyata, jadi harus hati-hati juga kayak gitu. Oke, selama dokter di IGD, selama pegang IGD, itu yang lebih sering menangani anak untuk kasus demam berdarah ini, dokter, untuk kasus ini hal-hal seperti ini, anak atau orang tua dokter, atau balance? Anak sih Bu, lebih banyaknya itu anak ya? sih Bu. Kalau orang tua itu adalah Bu. Oke. Ini ada pertanyaan juga dokter, Gimana, Bu? yang menggelitik di benak saya ini dokter. Iya Bu. Kalau anak sudah kena demam berdarah, terus dinyatakan sembuh tuh, apakah tidak menutup kemungkinan terkena DBD lagi dokter? Nah ini kadang dokter, nah para orang tua di rumah pasti juga punya pikiran yang sama ya, pasti ya, anak saya sudah kena DBD, nggak mungkin nih kena lagi seperti itu. Tetapi kita dengar dulu penjelasannya dari dokter Aan, benar nggak kira-kira kalau anak sudah pernah terkena demam berdarah, apakah masih bisa terkena demam berdarah lagi? Monggo silakan dokter, saya tunggu penjelasannya. Oke Bu, jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa ada serotipnya DN1, 2, 3, 4 gitu ya Bu ya. Nah biasanya setelah dia menyerang misalnya Bu DN1, dia nanti tubuh kita tadi saya bilang sudah membentuk antibodinya sendiri. Tapi Bu ada DN2, 3, 4. Nah itu yang bisa mengakibatkan dia relapse lagi. Kejadiannya berulang lagi, bahkan dengan dengan serangan kedua itu biasanya gejalanya lebih parah Bu. Kayak gitu, penanganannya harus segera cepat karena mungkin kan sudah pulang ya Bu ya, sudah santai di rumah, tiba-tiba panas lagi, tiba-tiba demam lagi. Ayo kita langsung komunikasi dengan DSA terdekat gitu. Iya. Baik dokter. Tadi dokter juga menyampaikan untuk dewasa juga. Gini dokter, kalau seandainya ada cerita nih, gimana, Bu? seorang ibu hamil atau ibu menyusui, itu demam dokter selama 3 hari dokter. Apakah itu perlu dicek untuk ini kena demam berdarah enggak? Kemudian kalau untuk ibu menyusui dokter ya, ini pertanyaannya berlanjut terusan. Ini bisa menularkan nggak dokter ke bayinya dokter? Nah ini pasti nih, ibu-ibu yang hamil nih juga pasti ada pertanyaan kayak gini nih dokter. Pasti dokter, monggo dokter. Jadi untuk ibu-ibu hamil ya, jadi untuk ibu-ibu yang lagi hamil di rumah gitu ya, ini penting untuk langsung dilakukan pemeriksaan. Karena kenapa Bu, ternyata beberapa jurnal itu menjelaskan bahwa efek samping dari pasien-pasien atau ibu hamil yang DBD, anaknya jadi berat badannya kurang Bu. Jadi stunting dong nantinya? Stunting bisa nanti jangka panjangnya stunting. Gitu. Bisa juga nanti akan mengakibatkan anaknya lahir kuning. Kuning. Iya, jadi harus benar hati-hati untuk ibu-ibu yang demam pada kehamilan, langsung tuh dibawa ke dokter untuk diperiksakan, atau ke Bu Bidan. Bu Bidan harus tanggap dengan hal-hal seperti ini. Untuk ibu-ibu menyusui juga biasanya juga menularkan Bu, kayak gitu. Seperti kalau untuk mengetahui dokter seperti ibu hamil nih dokter, ibu menyusui, itu harus cek laborat atau ada RDT sendiri, rapid test untuk mengetahuinya. Gimana dokter? Jadi gini Bu, untuk yang demam berdarah itu biasanya itu kita lihat dari trombositnya dulu Bu. Kalau misalnya di vaskes kita hanya ada darah rutin biasa. Tapi untuk mengenali sebenarnya ada sign marker yang kita bisa lihat. Biasanya di hari 1 ke 3 itu kita pakai NS1 test gitu. Nah kemudian setelah hari itu, setelah terbentuknya IgG IgM, itu pada hari ke-4 seterusnya itu bisa kita cek IgG IgM denggi. Gitu. Dokter, tadi dokter mengatakan bahwa kita cek laboratorium untuk mengetahui trombositnya. Trombosit sama hematokritnya biasanya. Trombosit dan hematokrit. Untuk trombosit sendiri dokter, acuannya berapa dokter? Dikatakan demam berdarah, itu berapa nilainya dokter? Supaya begini, ibu-ibu, bapak-bapak, para orang tua yang di rumah ya, supaya tahu dokter, aduh trombositnya, dokter kan mengatakan trombositnya sekian. Sementara untuk orang-orang masyarakat umumnya kan nggak tahu kan itu berapa, batasannya tuh berapa, seperti itu dokter. Nah ini supaya tahu juga dokter. Monggo dokter. Jadi untuk trombosit normalnya 1.500 ke atas Bu. Jadi pada saat anak-anak datang dengan hasil lab di bawah 1.500, di atas 100.000 ya, 150.000 sampai 100 sampai 150.000 itu tuh misal kita
sebut dengan demam denggi tanpa disertai dengan adanya kebocoran plasma, tanda-tanda kebocoran plasma seperti gusi berdarah, adanya bercak-bercak merah pada badan Bu, atau misalnya tangan kaki dingin, itu tuh bisa kita sebut dengan demam denggi. Tapi untuk pasien-pasien dengan trombosit rendah, trombositopeni di bawah dari 100.000, itu sudah bisa kita kategorikan untuk dia mengidap demam berdarah denggi. Gitu Bu. Dan demam Bu. Dan demam ini nanti akan berlanjut kalau tidak ada penanganan berikutnya menjadi dengue shock syndrome. Nah, DSS. ini DSS yang bikin sering anak-anak itu lewat Bu. Benar, Iya. Dokter, menarik sekali ya pembahasan kita tentang demam berdarah kali ini. Ya, Bu, ya. Untuk tadi masalah trombosit, artinya jika batasannya sudah di bawah 100.000, maka itu bisa dinyatakan dengan DBD ya dokter ya. Apakah selama ini dokter demam berdarah ini yang lewat tadi yang dokter sampaikan ya, yang di bawah 100.000 mungkin tidak menutup kemungkinan kapan hari itu juga ada laporan ada yang 27.000 dokter, itu artinya sudah DSS banget dokter ya. Sudah DSS, disertai biasanya tangan kaki dingin, akalnya dingin. Nah kayak gitu. Itu berarti bisa mengakibatkan kematian dokter ya. For sure kayak gitu Bu. Jadi kalau tidak ditangani dengan optimal gitu ya, tidak dipantau secara optimal gitu ya, biasanya akhirnya itu tuh bisa berujung kematian. Dan saya berpesan Bu ya, gimana jadi saya pesannya kepada ibu-ibu di rumah gitu ya, bapak-bapak juga dong, ya benar, keluarga lah ya, tim yang ada di rumah. Kalau anak datang ke rumah sakit periksa, apalagi sudah diberitahu oleh dokternya trombositnya sekian Bu, demamnya seperti ini gitu ya, ada hematokritnya menurun juga, leukopeni biasanya leukositnya turun, ayo anaknya juga dibantu, jangan anaknya dimanja. Kadang ibu-ibu itu di rumah sakit memanjakan anaknya. Gimana intervensi tuh? Biasanya intervensinya itu kurang Bu, karena anaknya itu tuh pada saat di trombositnya sudah turun, anaknya agak sedikit sesak, kami pasangkan sungkup atau bantuan nafas oksigen, itu anaknya tidak nyaman kan seperti itu, bahkan kita dewasa pun tidak nyaman, itu dilepas sendiri oleh ibunya, padahal itu penting Bu sebenarnya, seperti penunjang seperti itu, oksigenisasi gitu ya Bu ya. Misalnya kan kalau misalnya seperti anak-anak yang dia trombositnya turun, itu kan pembuluh darahnya udah nggak bagus ya Bu ya. Benar sekali, infus itu kan susah Bu. Kita sampai udah pecah bolak-balik. Benar. Sampai pindah-pindah tempat infus. Mungkin kalau kayak gitu kan mengerikan Bu. Cuma itu adalah penanganan yang sangat cepat buat anak-anak, rehidrasi cairan. Jadi mau nggak mau kita harus memasukkan cairan itu ke pembuluh darah. Nah itu mohon kerjasamanya untuk keluarga-keluarga yang ada di rumah, masyarakat Probolinggo. Kalau seperti itu jangan khawatir, kita mengusahakan terbaik kok. Rumah Sakit Rizani biasanya itu tuh mengusahakan terbaik untuk keluarga-keluarga. Gitu Bu. Pastinya gini dokter, saya yakin tidak hanya Rizani tapi juga semua rumah sakit pasti akan memberikan pelayanan yang terbaik. Baik itu rumah sakit Rizani, swasta lainnya, rumah sakit RSUD Waluyo-Jati yang sebagai rumah sakit rujukan ya. Kemudian juga rumah sakit daerah lainnya seperti Rumah Sakit Tongas di Kabupaten Probolinggo dan beberapa rumah sakit swasta lainnya pasti akan memberikan penanganan yang terbaik yang secara gercep gitu dokter. Baik dokter. Ini dokter kan sebagai dokter UGD nih. Selama dokter bertugas, saya ingin tahu nih dokter, pasien datang untuk diketahui DBD itu kebanyakan itu sudah terlambat hari keberapa atau bagaimana dokter? Karena seperti ini dokter, untuk para orang tua di rumah, dengan meningkatnya kasus DBD di Kabupaten Probolinggo, dengan kematian yang lumayan fantastis tahun 2022, perlu kita tahu jangan sampai terlambat untuk memeriksakan kondisi anak kita. Jika sudah ada panas, ke rumah sakit atau yang pelayanan kesehatan terdekat, ya seperti itu. Saya ingin tahu dari dokter Aan ini, kebanyakan, yang datang ke IGD itu sudah terlambat atau enggak dokter?
Kebanyakan sih kalau dibilang terlambat nggak terlambat banget, cuma udah telat lah Bu ya. Udah Ya lebih sama lah dokter. Iya. Kalau nggak terlambat dalam apa tuh bedanya? Coba mungkin Gimana? bisa dibedakan dokter, terlambat dan nggak terlambat banget gimana dokter? Perbedaannya adalah kalau misalnya dia demam, trombositnya masih di bawah 100.000 dan bisa ditangani, itu mungkin terlambat nggak banget. Oke. Tapi kalau udah matanya cowong, anaknya udah Aduh, kedinginan, itu udah mengeluh, sudah Bu, saya nggak mau kebangetan makan Bu, saya nggak mau tuh, minum, dokter. itu tuh terlambat banget menurut saya Bu. Oke. Jadi kayak ya kita pun untuk mengusahakan mengoptimalkan pasien itu dengan ekstra gitu. Jadi kita harus konsultasi ke dokter anaknya tuh ekstra gitu ya Bu. Soalnya Oke. takutnya lewat Bu, takutnya lepas observasinya. Dan selama ini? Gimana? Selama ini dia yang telat-telat biasa aja Bu. Oke, artinya makanya berarti benar tadi yang disampaikan oleh dokter ya, bahwa jika anak kita dalam 2 hari, 3 hari. 2 hari ya, sehari jika dikasih Obat, udah demam, nggak jelas, artinya nggak turun-turun panasnya, segera diperiksakan, segera dibawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat seperti benar, itu Bu. dokter. Siap. Oke, kalau tadi kita sudah bicara masalah penyakit demam berdarah, kemudian penyebabnya apa, iya. kemudian juga yang diserang kebanyakan anak-anak dan lain-lain. Kali ini kita pengen tahu bagaimana sih cara mencegah demam berdarah? Ya, karena tadi sudah disampaikan sih sedikit oleh dokter. Ini banyak di genangan-genangan air nih hidupnya akan kayak gitu tadi. Oke, kali ini coba kita ingin gali lebih dalam ya untuk masyarakat Kabupaten Probolinggo. Bagaimana sih cara yang tepat untuk mencegah demam berdarah supaya kita yang sebagai orang tua nggak was-was kepada anak-anak kita dan diri kita juga khususnya seperti itu. Monggo dokter bisa disampaikan bagaimana cara pencegahannya? Jadi biasanya di desa-desa ya Bu ya, biasanya di puskesmas itu ada tim PSN. Biasa PSN dengan biasanya gerakannya 3M+. Oke, PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Begitu biasanya dokter. pada daerah biasanya puskesmas itu ada kader Jumantiknya. Iya, Saya benar terima kasih sekali. banget nih untuk kader-kader Jumantik yang ada di Kota Probolinggo. Kita Di Kabupaten Probolinggo dokter. Iya, Kabupaten Probolinggo ya Iya. Bu ya. Di Kabupaten Probolinggo kita harus apresiasi Bu kerja mereka gitu ya. Karena salah satu pencegahan gitu ya adalah kerja dari ibu-ibu kader-kader Jumantik. Iya, gitu iya. ya. Jadi melakukan 3M biasanya pengawasannya kadang kita tidak lost control. Oke. Akhirnya penyakitnya berkembang. Dokter, 3M. Iya, 3M. Ada beberapa masyarakat yang masih asing dengan kata-kata 3M dan Jumantik 3M, tadi Jumantik, dokter. iya. Oke, apalagi dengan PSN. What is the meaning of PSN? Apa itu? Kadang kan orang-orang seperti itu. PSN, tadi dijelaskan oleh dokter, pemberantasan sarang nyamuk. Dengan 3M. Dokter, kasih tahu dong 3M itu apa dokter? Supaya masyarakat Kabupaten Probolinggo tercinta ini bebas dan bisa mencegah demam berdarah. Iya, 3M+ ya Bu ya. Iya, Jadi 3M+, 3M+, benar sekali. Jadi M pertama itu adalah menguras. Oke, Ya, menguras. Kita menguras dari bak mandi tadi, walaupun sudah kita lihat airnya bersih, tetap harus kalau boleh 3 hari sekali gitu, paling lambat 1 minggu sekali kita kuras gitu. Yang ideal berapa hari sekali dokter? Ideal 3 hari 3 hari sekali, sih, Bu. oke. Ya Bu ya, kita kuras, kita bersihkan gitu ya. Habis itu setelah itu Setelah kita menguras? menutup. Nah, setelah kita menguras itu ya Bu ya, kita tutup tuh sumber Genangan air iya, bisa air. kita tutup air ya Bu ya. Iya. Di bak mandi kita Oke, tutup gitu, tandonnya kita pastikan tertutup dengan rapi dan rapat gitu ya Bu ya, biar nyamuknya tidak bisa bersarang di situ. Kemudian yang terakhir, kalau dulu kita mengubur ya Bu Iya, ya, zaman-zaman sekarang? dulu. Iya, benar. Zaman-zaman dulu ya Bu ya, Ibu pasti tahu nih mengubur. Sekarang itu kita lebih ke merecycle. Mendaur ulang? Mendaur ulang. Oke. Nah, gitu, recycle itu mendaur Artinya ulang, 3M plus tadi menguras, menutup menutup, dan mendaur ulang. mendaur ulang. Mendaur ulang sekarang, Bu. Oke, mendaur ulang gitu. Untuk plusnya dokter? Nah, plusnya itu adalah tadi Bu, bahwa kita juga harus bisa tadi yang kita sudah bahas Bu, memelihara ikan.
Oh, Nah, oke, memelihara baik. ikan. Dikasih abate, dokter? Dikasih abate. Oke. Apa namanya, bakterisida, virucida. Bakterisida. Bakterisida. Oke. Nah, itu dikasihkan abate, Bu. Kemudian bisa menanam Larvasida. larvasida. Iya, Nah, larvasida, oke, Bu. larvasida. Larvasida kita juga bisa tambahkan tanaman-tanaman Iya, gitu, Bu. oke. Sambil juga selain itu kita juga harus meningkatkan imunitas, makan buah cukup. Oh. Ya, itu tuh penting banget. Artinya juga menjaga kesehatan. Menjaga imunitas tubuh kita dengan iya. makan makanan yang bergizi. Bergizi. Oke. Ini tetap ya dokter ya harus Bergizi ya, Bu, bukan banyak ya. Iya, Apalagi lain. puasa, Bu. Bener, lain ya dokter, bergizi dan banyak. banyak. Kalau bergizi artinya Kalau bergizi cakupannya cukup. cukup, oke. Tapi untuk nilai kadar nutrisinya cukup. Cukup sekali, gitu. oke. Kalau Kalau banyak, itu belum nasinya tentu. banyak, Karbohidratnya banyak. banyak. Tapi untuk makanan-makanan seperti sayuran gitu Iya. nggak mau. Iya. Kadang ibu kayak gitu, Bu. Iya, Anaknya benar nggak sekali. mau Iya. sayur dibiarkan, padahal itu tuh benar. penting. Sekarang memang anak zaman now Benar. seperti itu. Iya. Tapi insya Allah untuk masyarakat Kabupaten Masyarakat Probolinggo tidak, Pak Kabupaten dokter. Probolinggo, iya. Oke dokter, tadi sudah menyampaikan tentang PSN. Iya. Saya ingin tahu dokter, pemberantasan sarang nyamuk yang bermutu itu bagaimana dokter? Dikatakan PSN, kadang gini, terkadang di desa-desa tadi disampaikan, gimana, bukan hanya desa nih, puskesmas sudah mengadakan PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Tetap dengan dibantu oleh kader dan beberapa perangkat desa lainnya. Tetapi terkadang mereka mengira PSN ini sekedar hanya bersih-bersih aja, seperti kayak gotong royong. Kerja bakti Padahal biasa, Bu, ya. iya dikira seperti itu. Ini para kader tuh sudah bergerak dokter semua. Iya. Saya ucapkan terima kasih sekali. Tadi juga dokter juga menyampaikan terima kasih. Apresiasi besar buat kader-kader Iya, luar Jumantik, biasa sekali kerja di kerasnya. puskesmas, Iya, untuk para teman-teman di puskesmas, kemudian untuk pengelola program DBD-nya sendiri di puskesmas yang bekerja sama dengan pihak desa, dengan juga Babin Kamtipmas dengan Polsek, dengan Koramil setempat, semuanya saling bekerja sama. Nah, saya ingin tahu gimana sih sebenarnya PSN yang benar, PSN yang bermutu itu bagaimana dokter? Mengingat angka kematian, kasus kematian di Kabupaten Probolinggo yang tinggi, padahal dokter ya, setiap kali ada kematian atau kematian tentang DBD, saya sudah sering kali menanyakan juga, kami sering dari Dinas Kesehatan sering menanyakan, PSN-nya jalan atau tidak? Mereka menyatakan jalan PSN-nya. Dan kader-kader tuh semuanya saya yakin semua masyarakat di Kabupaten Probolinggo, para kader dimanapun berada di Kabupaten Probolinggo itu PSN jalan, menyatakan PSN. Tetapi why? Kenapa? Kok masih saja ada kasus? Ini PSN-nya yang nggak benar nih bagaimana? Nah, saya ingin penjelasan lebih lanjut tentang PSN yang bermutu itu yang bagaimana dokter? Untuk pemberantasan sarang nyamuk ya, Bu ya. Jadi kita sebenarnya sebagai warga negara, khususnya Kabupaten Probolinggo, tidak harus hanya mengandalkan dari dari puskesmas yang turun. Jadi kan puskesmas juga kan turun mungkin 2 minggu sekali, sebulan sekali, sedangkan pemberantasan sarang nyamuk itu harus dilakukan. Tadi saya bilang 3 hari sekali harus kuras bak mandi, 1 minggu harus kuras gitu ya. Soalnya kadang pada saat datang aja dikuras, Bu. Iya, benar. Datang aja dikuras, kuras datang berikutnya bulan keduanya, Bu. Jadi akhirnya tidak optimal. Seharusnya adalah kesadaran. Artinya PSN yang bermutu tuh artinya yang pertama itu adalah secara serentak dokter ya. Iya. Kemudian menyeluruh dan juga continue benar, secara Bu. terus menerus. Jadi tidak sekali wes PSN seandainya tanya gitu sudah dan ternyata nggak berhenti di situ. PSN itu harus continue ya dokter ya, berkesinambungan secara terus menerus. Itulah yang dikatakan PSN yang bermutu. Benar, Bu. Oke, seperti non sewu dokter, kayak kaleng-kaleng bekas nih. Kan kadang kan banyak tuh berserakan. Iya, Bu. Tempat minum. Tempat minum, botol-botol atau gelas-gelas minum kadang berserakan tuh. Dan juga kadang non sewu kayak itu dokter ban-ban
Nah kan banyak tuh Iya, kadang itu juga banyak digenangi air loh Genangi dokter. air, iya. Nah itu apakah juga bisa menjadi tempat sarang nyamuk dokter ya? Iya. Atau juga sekarang kan karena kemarin kan musimnya karena corona dokter ya, akhirnya ada tempat cuci tangan tuh. Di depan, iya Bu, Iya, benar-benar tuh. cuci tangan depan kadang kan buntu, kadang Buntu. karena sudah lama nggak Sudah lama dipakai. nggak kepakai. Padahal seharusnya dipakai terus no. Iya benar. Nah itu akhirnya kan karena buntu, akhirnya kan kalau ada hujan, akhirnya kan menggenang tuh. Menggenang. Akhirnya bisa nggak itu dijadikan sarang nyamuk juga dokter kalau seperti itu? Nah, padahal itu adalah hygiene yang bagus Iya, sebenarnya, Bu. benar sekali. Corona itu Oke. selain mengajarkan kita bahwa banyak yang meninggal, Bu, tapi mengajarkan kita tentang hygiene yang baik juga, Iya. cuci tangan, gitu ya. PHBS. Iya, Bu. Perilaku hidup bersih dan sehat. Iya. Gitu. Cuman sekarang mungkin karena sudah tidak ada kasusnya, jadi sudah lost control. Nah, itu dia. Tempat cuci tangan, modifikasi tempat cuci tangan itu, Bu, dibiarkan Iya. terbuka, menampung air. Nah, Jadinya itu dia. bukan buat bersih tapi sarang penyakit, Bu. Iya. Kayak gitu. Jadi kaleng-kaleng Iya. atau misalnya ban-ban bekas Nah, gitu benar. ya. Kalau boleh dikubur. Ya Bu, Oke. disingkirkan, dibuat gimana caranya dia Di-recycle. di-recycle. Nah, Nah, dibuat iya. dia biar bisa dipakai kembali, Oke. biar tidak jadi tempat sarang nyamuk, Bu. Iya, benar. Iya, dokter. Karena saya lihat terkadang ya, di mana ada tergenangnya air. Nah, terutama tempat-tempat yang tadi itu, dokter, Iya, seperti ban bekas Ban atau botol minum Botol atau minum. gelas minum, atau tidak menutup kemungkinan vas-vas bunga dokter di Iya, depan. Kadang kan tergenang tuh Tergenang airnya. Nah, air, Bu. untuk emak-emak saya pun Iya. juga pecinta bunga, Bunga. dokter. Mama saya juga, Iya, Bu. apalagi bunga bang. Maksudnya Bunga bang. Saya juga kalau bunga bang suka, Bu. nah ini tapi ini bunga itu dokter. Tapi nah itu kadang kan ada genangan air tuh dokter, banyak tuh Iya, dokter. siap, Nah, Bu. nah di situ juga berarti untuk tempat perkembangbiakan nyamuk yang lumayan dokter ya, dan itu harus dibersihkan. Bu. Iya. Jadi suka bunga nggak hanya melihat cantiknya aja, Harus tapi harus rajin membersihkan, Iya. rajin gemburin tanahnya, Bu, biar Benar. airnya juga sampai ke bawah gitu. Oke. Kadang kita hanya lihat bunganya cantik, tapi kita tidak bisa Merawatnya dengan baik. Iya, setiap benar harinya. sekali dokter Aan. Siap, Bu. Oke, baik. Tadi kita asik sekali ngomong tentang. Nah, Iya, Bu. ini sekarang ada juga dokter untuk penyakit demam berdarah ini. Orang-orang terkadang, oh enggak, ini tempat saya sudah di fogging. Nah, untuk masyarakat Kabupaten Probolinggo, terkadang mindset kita masalah fogging. Nah, ini tempat kami belum di fogging, ada yang terkena demam berdarah. Iya. Tempat kami harus di fogging. Nah, untuk pertanyaan saya ke Dokter Aan ini, karena kita sedang mengupas tentang masalah demam berdarah, Iya. apakah efektif fogging itu? Mungkin dokter bisa menjelaskan secara jelas kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo, fogging itu apakah efektif membunuh nyamuk atau bagaimana dokter seharusnya? Oke. Jadi untuk fogging biasanya kan kalau misalnya masyarakat, aduh harus Udah- fogging nih, harus Ya, fogging. dan sudah di fogging, sudah aman, Sudah dikatakan aman. gitu, mindsetnya seperti Iya, itu kan iya, dokter? iya, Oke. benar itu, Bu. Itu Itu kira-kira adalah- benar nggak dokter? Itu adalah penafsiran yang menurut saya salah. Oke. Fogging itu adalah bantuan saja, karena adalah fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Iya. Tapi kan jentik dan Benar larvanya sekali. masih ada, Bu. Tepat sekali. Jadi yang selain kita sudah fogging, harus 3M plus itu ditekankan, gitu, Bu. Oke, masyarakat Kabupaten Probolinggo yang kami cintai, seperti tadi yang disampaikan oleh Dokter Aan, tolong kita hapus mindset kita tentang fogging. Fogging itu sudah, kalau tempat saya sudah di fogging, seandainya seperti itu. Tolong dihapus. Jadi kita tetap menekankan kepada PSN yang bermutu. Iya, benar. Seperti tadi yang disampaikan oleh Dokter Aan. Seperti itu ya dokter ya. Siap, Bu. Artinya untuk fogging itu hanya membunuh nyamuk dewasa, tetapi tidak membunuh nyamuk yang masih jentik-jentik atau jentik nyamuknya. Ya, seperti Iya, itu dokter. Benar, Bu, benar. Oke. Kemudian dokter, dengan adanya kasus DBD yang sangat fantastis nih di Iya. Kabupaten Probolinggo, bagaimana nih dokter cara meminimalisirnya dokter untuk Kabupaten Probolinggo ini? Meminimalisir Meminimalisir penyakit demam berdarah supaya
nggak semakin tinggi. Berkembang gitu Iya. ya, Bu, ya. Apalagi katanya sekarang lagi tren-trennya, wes nggak usah tren-trenan lah dokter. Nah, iso wes nggak ada. Nggak ada Jadi lagi. dengan tadi sudah dijelaskan Iya. secara jelas oleh dokter Aan, Iya, Bu. mulai dikupas tuntas tadi supaya masyarakat lebih ini lagi greget lagi. Bagaimana sih dokter meminimalisirnya untuk Oke, penyakit demam berdarah ini? jadi tadi ya Bu ya, jadi pertama kali sebagai mungkin ibu atau bapak atau tim yang ada di keluarga adalah mengenali tanda-tandanya. Oke. Ya. Nah, tanda-tandanya itu penting untuk ibu bapak tahu, karena sebagai tanda ibu, sign ibu untuk bisa membawa ke dokter. Nah, itu yang pertama. Yang Oke. kedua adalah karena tadi virus, Bu. Jadi yang biasanya berperan adalah imunitas. Oke, Jadi menjaga imunitas ya. imunitas. Jadi kalau boleh saya menyarankan, karena ini puasa ya Bu ya, makannya nggak kekontrol, manis-manis gitu ya. Padahal iya, betul. sebenarnya adalah kita makan untuk menyehatkan tubuh kita. Oke. Jadi yang meningkatkan imunitas kita. Jadi kondisi dengan yang seperti ini, musim yang tidak teratur seperti ini, kita harus makan yang bermanfaat nutrisinya untuk kita. Jadi buah-buah, sayur-sayuran, karbohidratnya cukup gitu ya Bu ya, ikan proteinnya cukup agar imunitasnya berkembang gitu ya. Beberapa makanan seperti misalnya buah-buahan, vitamin C, jeruk Bu, biasanya jeruk, Vitamin C yang banyak mengandung vitamin C ya dokter ya. vitamin C itu tuh bagus. Mungkin kalau misalnya di sini kita berpikiran bahwa DBD kasih jus jambu. Ya, itu ya oke. Bu ya. Nah, sebenarnya kalau jus jambu itu ya Bu ya, saya jelaskan sedikit. Oke. Itu tidak semata-mata dengan pemberian jus jambu akan meningkatkan trombosit. Tadi kan saya sudah bilang bahwa ada trombositopeni. Ternyata kita membutuhkan vitamin C-nya untuk meningkatkan imunitas kita. Iya. Jadi untuk buah-buahan tidak hanya khusus yang jambu. Jadi kalau nggak ada jambu kita nggak makan buah tuh Bu akhirnya. Nah, jadi yang banyak mengandung vitamin C, jeruk kayak Oke, gitu-gitu. Nah, itu tuh bisa selain itu. Dokter, saya tadi tergelitik dengan dokter yang menyampaikan Iya. jus jambu. Oke, benar sekali dokter. Terkadang ya dokter ya, anakku kena DBD. Iya. Nah, oke kasih ono jus jambu atau madu. Nah, kayak gitu tuh gimana dokter? Udah kasih aja jus jambu, kasih aja madu ini, kemudian ada kurma madu dan lain-lain. Nah, mungkin ada saran dokter, ada masukan, ada yang bisa disampaikan tentang itu. Mungkin tadi dokter juga menyampaikan itu sebenarnya benar sudah. Tetapi lebih tepatnya bagaimana dokter? Jadi gini, bukan karena jus jambu ya. Jadi Oke. kita harus merubah pola pikir Bu. Oke, Ya, jangan sampai adalah nggak ada jus jambu nggak mau minum jus. Nah, Nggak ada susu kurma tadi nggak mau Bu minum. Oke, gitu madu ya. dan kurma, Madu kurma gitu tuh nggak mau minum. Padahal sebenarnya tadi saya bilang bahwa ini virus itu biasanya gejalanya awal itu tinggi Bu, tapi dengan imunitas yang baik dia bisa bagus tuh hasilnya gitu ya. Makanya jadi untuk makanan-makanan yang banyak vitamin C, dan kita tuh hanya kayak berpatokan bahwa buah-buahan tok. Banyak sayuran yang banyak mineral, kalsium, Iya, fosfor. benar gitu, sekali, Bu. dokter. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah yang mahal-mahal lah Bu. Daun pepaya. Nah, Oh iya? daun singkong, Oh, daun singkong. Oh, daun itu singkong, ya. bagus banget Ibu. Oh iya, Mungkin cuman hati-hati untuk yang hipertensi mungkin dokter ya. iya, kalau hipertensi iya. Tapi kayak daun singkong, makanan-makanan ikan gitu Oke. ya Bu ya, itu perlu juga oke. minum yang cukup. Nah, Benar. puasa-puasa jangan lupa Benar. 1,5 liter setiap hari. Iya. Itu harus. Oke, tadi dokter menyampaikan daun singkong nih, wah saya kok asik sekali. Artinya apalagi untuk anak-anak dokter ya. Anak-anak, Berarti tergantung cara ibu-ibu mengolahnya. Nah, Mau dibikin sayur bobor, monggo, silakan. mau dibikin bagaimana Silakan. dioseng-oseng atau Dioseng-oseng. digoreng pakai tepung itu juga enak loh dokter, daun singkong. Ditambahin 1 sendok margarin itu lebih kaya Bu. Wah benar nutrisinya. sekali dokter. Terus habis itu dikirim ke saya juga tambah enak dokter. Saya juga boleh Bu. Oh dokter ini mau juga ya rupanya. Mau juga Bu. Oke dokter, Siap, baik. Bu. Terima kasih dokter. Ini tadi sangat menarik sekali pembahasan Siap, kita Bu. kali ini. Dokter mungkin ada saran terbaik sebagai closing statementnya dokter untuk nakes, untuk masyarakat, Masyarakat, iya. khususnya yang berada di Kabupaten Probolinggo. Probolinggo. Bisa disampaikan dokter. Oke, untuk masyarakat, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Probolinggo, saya mengharapkan untuk segera
memeriksakan anaknya yang demam, jangan menyepelekan tanda. Karena tanda itu adalah warning dari Tuhan buat mengenali anak kita lagi ada sesuatunya nih Bu. Nah, jadi kita harus segera memeriksakan ke dokter atau vaskes terdekat. Kalau misalnya sudah ada kontak dokter anak, dokter spesialis anak DSA bisa konsultasi langsung. Dan apabila ada gejala lebih lanjut gitu ya, khususnya untuk pada tenaga kesehatan lainnya, misalnya Bu perawat, Bu bidan gitu ya. Untuk anak-anak yang tiba-tiba kejang gitu ya, kalau boleh langsung dibawa ke rumah sakit setelah penanganan pertama di praktek mandiri Bu. Kalau boleh langsung dibawa rumah sakit, jangan ditunda dan jangan dipulangkan. Iya Bu, saya sedih kalau misalnya seperti itu. Jadi harus dibawa ke rumah sakit, kita harus observasi. Kadang anak-anak DHF itu demamnya tinggi yang mengakibatkan dia kejang. Jadi itu tuh harus dibawa ke rumah sakit untuk diobservasi. Jadi saya harapkan bantuan untuk masyarakat Kabupaten Probolinggo, masyarakat dan tenaga kesehatan untuk saling merangkul, bekerja sama di musim yang sangat pancaroba ini, apalagi kita sedang berpuasa Bu, agar semuanya bisa menjaga kesehatan, mengontrol makanan dan tetap 3M+. Iya, serta tadi itu ya, 3M+ yang PSN yang bermutu yang di dalamnya ada 3M+ tadi. Iya, luar biasa sekali. Wow, nggak terasa ya dokter ya, kita ngobrolnya saking asiknya, makanya ini namanya ngobrol asik sehat. Iya, hanya di podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Iya, baik, untuk masyarakat Kabupaten Probolinggo itu tadi kita mengupas tuntas tentang penyakit demam berdarah yang lagi tren di Kabupaten Probolinggo. Tidak hanya di Kabupaten Probolinggo secara khusus dan umumnya juga di Indonesia yang angkanya sekarang lagi naik. Dan mudah-mudahan dengan podcast ini apa yang telah disampaikan oleh Dr. Aan itu bisa kita pahami, kita telah baik-baik dan bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, ini tadi serangkaian podcast tentang DBD telah kita lalui bersama. Jangan lupa tadi untuk saran-sarannya dari dokter Aan, dari narasumber kita kali ini. Dan ingat, tetap kita harus selalu melaksanakan PSN yang bermutu, yaitu dengan 3M+. Terima kasih, mudah-mudahan acara ini berkah dan barokah, dan juga kita bisa ketemu kembali di acara podcast dengan podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Cukup sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada tutur kata yang tidak berkenan. Baik, terima kasih, sampai bertemu kembali di podcast yang akan datang.